kelompok 1. Saya atas nama Siti Nur Aisyah Pris. Saya Putri Salvia Aritonang. Saya Nur Aisyah. Di video ini Kami akan membahas mengenai sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Seperti yang diketahui bahwasanya manusia menggunakan bahasa untuk menyatakan maksud pikiran dan perasaan kepada orang lain, sehingga dikatakan bahwa manusia tidak akan bisa berkomunikasi atau hidup sosial tanpa adanya bahasa. Di dalam beberapa kepercayaan, bahasa adalah sumber kehidupan dan kekuatan manusia yang dimana setiap manusia terlibat dan ingin mempertahankan eksistensi dalam dirinya di kehidupan sosial. Paling tidak harus mengenal yang dinamakan bahasa. Jadi, dari mana sih bahasa Indonesia itu terbentuk? Bahasa Indonesia terbentuk dari bahasa Melayu, yang dimana awal mulanya itu ketika Kerajaan Sriwijaya masuk ke wilayah Asia Tenggara. Mereka menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai alat perantara atau alat komunikasi mereka ke kerajaan yang lain. Lalu, apa yang membuktikan hal tersebut? Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit yang sudah ada sejak 683 Masehi. Kemudian adanya kota Kapur yang berada di Bangka Barat Berangka pada tahun 686 Masehi dan Karangbrahi di Jambi Berangka pada tahun 688 Masehi. Saat itu, untuk menghindari imperialisme bahasa, bahasa ini dinamakan Bahasa Indonesia sejak adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan sejak saat itu, terbentuklah proses yang memuat perbedaan bahasa Indonesia yang sekarang dan beberapa macam bahasa Melayu versi Riau dan Semenanjung Malaya. Namun, tak sampai di situ saja, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang hidup, yang dimana akan terbentuk kata-kata baru dari pencipta kata ataupun diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah sendiri yang ada di Indonesia. Namun, dari 100% bahasa Indonesia ini 90%-nya dipahami oleh masyarakat sendiri, dikarenakan adanya daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasanya sendiri, atau terkadang ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan pencampuran antara bahasanya sendiri dengan bahasa Indonesia. Namun hal itu tidak mendasari bahwa bahasa Indonesia bukanlah induk atau ibu dari segala bahasa yang ada di Nusantara. Dikarenakan penting tidaknya suatu bahasa harus didasari adanya patokan seperti jumlah penutur, luas penyebaran, dan peranannya sebagai sarana ilmu seni sastra dan pengungkapan budaya. Yang terakhir, di dalam sejarah manusia, pemilihan suatu bahasa sebagai lingua franca, yakni bahasa perantara orang yang latar budayanya berbeda, bahasa kebangsaan atau bahasa internasional, tidak pernah dibimbing oleh pertimbangan linguistik, logika, dan estetika, tetapi selalu oleh patokan politik, ekonomi, dan demokratis. bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Nama Melayu mula-mula digunakan sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi sungai Batanghari yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Selama 4 abad, kerajaan ini berkuasa di daerah Sumatera Selatan, Bapan Timur, dan di bawah pemerintah Raja-Raja Syailendra bukan saja menjadi pusat politik di Asia Tenggara, melainkan juga menjadi pusat umum pengetahuan. Terus kota Kapur, Bangka 686 tahun, dan Karangbrahi 686 tahun, membuktikan bahwa Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu, yaitu yang biasa disebut Melayu kuno.
sebagai bahasa resmi dalam pemerintahannya. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja, karena di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gandal Suli, juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang di luar Nusantara. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, yaitu bahasa lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Dari hari ke hari, kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca tumbuhnya rasa persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda pada awal abad ke-20. Sekalipun mendapat rintangan dari pemerintah dan segolongan orang Belanda yang berusaha keras menghalangi perkembangan bahasa Melayu dan berusaha menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di Indonesia, usaha mereka mempersatukan rakyat, terutama para pemudanya, memuncak pada Kongres Pemuda di Jakarta, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1925. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang sama, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa di Indonesia dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan, juga bahasa sastra dan media cetak. Pada tahun 1930-an muncul polemik, apakah bisa bahasa Indonesia yang hanya dipakai sebagai bahasa pergaulan dapat menjadi bahasa di berbagai bidang ilmu. Pada tahun 1930-an muncul polemik, apakah bisa bahasa Indonesia yang hanya dipakai sebagai bahasa pergaulan dapat menjadi bahasa di berbagai bidang ilmu. Akhirnya pada tahun 1939 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia pertama yang diselenggarakan oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia. Dalam kongres ini, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa seperti ini. Oke, kita bisa baca sendiri kan di sini. Soalnya saya tidak tahu cara bacanya gimana. Hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942, tak satu pun keputusan yang telah dilaksanakan karena pemerintahan Belanda tidak merasa perlu melaksanakan keputusan-keputusan itu. Barulah pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia memperoleh kesempatan berkembang karena pemerintahan Jepang seperti halnya pemerintahan penjajah yang lain, sesungguhnya bercita-cita menjadikan bahasa Jepang menjadi bahasa resmi di negara Indonesia. Terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Perkembangannya berjalan dengan sangat cepat sehingga pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah siap berkedudukan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bab 17 pada pasal 36. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia semakin mantap kedudukannya. Perkembangannya juga cukup pesat loh. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terdapat pasal yaitu Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, di samping berkedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam
semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun, jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga semakin kuat. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, di antaranya melalui pembukaan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi Pusat Bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Soewandi hingga ejaan yang disempurnakan (EYD) yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu didasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibakukan, dan perubahan pada beberapa huruf dalam perkembangan ejaan itu seperti yang ada di sini, yang terlampir di sini, tabel ini. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia mendapat saingan berat dari bahasa Inggris. Semakin banyak orang Indonesia yang belajar dan menguasai bahasa Inggris, dan tentu saja merupakan hal yang positif dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi. Akan tetapi, ada gejala semakin mengecilnya perhatian orang terhadap bahasa Indonesia. Tampaknya orang lebih bangga memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai juga banyak dicampur dengan bahasa Inggris. Kekurang pedulian terhadap bahasa Indonesia akan menjadi tantangan yang berat dalam pengembangan bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen-dokumen resmi seperti Sumpah Pemuda tahun 1928, Undang-Undang Dasar 1945, dan Keputusan Kongres pada Indonesia tahun 1954. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan lambang kebulatan semangat bangsa Indonesia. Alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, kebangsaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masyarakat nasional Indonesia, dan alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan budaya. Ketika penjajah Jepang mulai masuk ke Indonesia, mereka semakin mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1953, Poerwadarminta mengeluarkan Kamus Bahasa Indonesia yang pertama. Di situ tercatat jumlah lema atau kata dalam bahasa Indonesia mencapai 23.000 pada tahun 2016. Pusat Bahasa menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia dan terdapat 1.000 kata baru. Artinya dalam waktu 23 tahun hanya terdapat 1.000 penambahan kata baru. Tetapi pada tahun 2018 terjadi loncatan yang luar biasa, dari 24.000 kata telah berkembang menjadi 62.000. Selain itu, setelah bekerja sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, berhasil dibuat 340.000 istilah di berbagai bidang ilmu. Malahan sampai hari ini, Pusat Bahasa berhasil menambah 250.000 kata baru. Dengan demikian, sudah ada 590.000 kata di berbagai bidang ilmu, sementara kata umum telah berjumlah 78.000. Pada awal tahun 2019, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, dan disingkat menjadi MABBIM, mencanangkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN, dengan memandang lebih separuh jumlah penduduk ASEAN mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Melalui perjalanan sejarah yang panjang, bahasa Indonesia telah mencapai pengembangan yang luar biasa, baik dari segi jumlah penggunaannya maupun dari segi sistem tata bahasa dan kosakata serta maknanya. Sekarang, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa besar yang digunakan dan dipelajari tidak hanya di seluruh Indonesia,
tetapi juga di banyak negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Peranan bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat yang berupa bunyi suara atau isyarat atau lambang yang dikeluarkan oleh manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia yang lain. Pentingnya peranan bahasa Indonesia ini bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat mempersatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan beratus-ratus bahasa Nusantara yang masing-masing sangat penting bagi penduduknya sebagai bahasa ibu." Dengan begitu akrabnya bahasa dengan manusia, sehingga cenderung menganggap bahwa bahasa merupakan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Mengingat pentingnya bahasa dalam suatu negara, sehingga perlu suatu bahasa yang dapat mempersatukan negara. Bahasa Indonesia merupakan suatu bahasa negara yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. 2. Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa bisa diwujudkan diantaranya melalui bahasanya, dengan adanya sebuah bahasa yang mengatasi berbagai bahasa yang berbeda. Suku-suku bangsa yang berbeda dapat mengidentikan diri sebagai suatu bangsa melalui bahasa tersebut. Sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi di samping bendera dan lagu kebangsaannya. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitas tersendiri yang membedakan dengan bahasa lain. Menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dapat dijadikan sebagai identitas, terutama saat Anda sedang berada di negara lain. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia yang tepat secara tak langsung akan memperlihatkan watak karakter dan kepribadian warga Indonesia di mata bangsa asing. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Lambang kebanggaan bangsa, 2. Lambang identitas nasional, 3. Lambang pemersatu berbagai suku bangsa, dan 4. Alat penghubung antar desa dan antar budaya. Keempat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di atas dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak tahun 1928 sampai sekarang. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan, yaitu merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia selaku lambang kebanggaan nasional juga memiliki nilai-nilai budaya luhur dan sosial. Nilai-nilai ini pula yang dijadikan cermin bangsa sehingga semestinya warga Indonesia bersedia menjunjung tinggi dan mempertahankannya. Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang berbudaya dan bahasanya berbeda akan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Perbedaan dapat memecah belah bangsa tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan itu dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada. Dan perpecahan itu dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Kalau tidak ada sebuah bahasa seperti bahasa Indonesia yang biasanya menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, akan banyak muncul masalah perpecahan bangsa.